Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Thayyibin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Pak. Apa enggak? Ini kebetulan sebelah ada tukang untuk preparasi sehingga ini mungkin mengganggu. Suaranya sangat jelas sekali, Pak Marsus. Sangat jelas. Iya. Nah, ini kebetulan kan secara virtual bagaimanapun lingkungan akan mempengaruhi, terutama ini jaringan internetnya. Semoga saja tidak terjadi hambatan dalam proses coachingnya nanti. Yang pertama, Pak, terima kasih. Mungkin ini Bapak akan melaksanakan coaching yang perlu akan dilaksanakan dengan Pak Putra. Yang perlu saya tanyakan, kira-kira nanti rubrik yang akan akan disampaikan itu kira-kira apa? Bapak sudah ngerti apa belum? Iya. Nanti rubriknya kompetensi yang ingin dicapai itu nanti kaitannya itu dengan mendengar aktif, kemudian kehadiran penuh, mendengar aktif, pertanyaan berbobot, lalu memberdayakan coach. Jadi mendengar aktif berarti saya harus bebas dari asumsi-asumsi dan asosiasi yang lain, tidak menghakimi bahkan tidak emosi sama Pak Putra nanti yang saya Iya betul. Ya itu salah satu yang apa disampaikan tadi, Bapak adalah salah satu apa istilahnya bisa menjadi modal untuk kompetensi yang paling tidak dikuasai oleh seorang coaching, harus seperti itu, Pak. Jadi kita memang harus mempersiapkan terlebih dahulu apa yang akan kita paling tidak kita menguasai gitu, yang perlu kita kembangkan nanti di dalam coaching tersebut, Pak. Kemudian secara spesifik tadi kompetensi yang apa yang akan Bapak lakukan? Nanti kompetensi yang saya ingin kembangkan kalau mendengarkan aktif ya biasanya saya rasakan sendiri udah bisa lah. Hadiran penuh juga saya sudah merasakan bisa merasakan apa yang diomongkan orang lain. Mungkin tadi kaitannya itu dengan pertanyaan berbobot, gitu, pertanyaan terbuka tadi. Pertanyaan yang saya sampaikan mungkin mengarah ke satu ya atau yang tertutup tadi, Pak. Jadi pengen mencoba menggali jauh kemampuan saya tentang pertanyaan berbobot. Mantap ya. Jadi Bapak sudah kira-kira sudah siap, dan yang paling perlu juga nanti perlu ditekankan tujuan ketercapaian dalam coachingnya itu harus jelas ya, Pak. Jadi tolong ditekankan kira-kira nanti pelaksanaan coachingnya yang jelas tujuannya apa dan lain-lain, prosesnya itu segera Bapak dan segera mengarahkan ke coaching ya. Paling tidak bisa menggali apa yang coaching butuhkan untuk dalam proses coaching. Silakan Pak, monggo dilanjut. Terima kasih Pak Muksus atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Thayyibin. Gimana ini kabarnya Pak Putra hari ini? Kayaknya senyumnya menawan sekali Pak Putra. Alhamdulillah pada hari ini cuacanya bagus, cerah, hati saya Pak Thayyibin. Iya, kayaknya mendukung juga ya untuk pertemuan hari ini ya Pak Putra ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ada apa ini Pak? Kayaknya luar biasa nih bisa ketemu Pak Putra bareng, bisa ngobrol-ngobrol ini. Kayaknya ada sesuatu yang perlu disampaikan ini Pak Putra pada saya. Ya, alhamdulillah saya bisa bertemu Pak Thayyibin yang memang jarang sekali bertemu ya. Ada sesuatu nih, ada yang mau saya sampaikan atau sharing dengan pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Kan kita selalu nih berganti-ganti kurikulum, berganti-ganti cara pembelajaran, terus selalu berganti dengan adanya peraturan yang ada. Nah, saya itu semakin banyak berganti seperti itu, kadang itu saya rasa ragu gitu. Kira-kira
saya berhasil nggak pembelajaran saya di kelas nggak? Saya butuh konfirmasi gitu. Kira-kira pembelajaran yang saya lakukan itu sudah berhasil dan lakukan itu saya butuh sharing sama Pak Doi nih. Kira-kira seperti apa nih gambarannya? Benar-benar luar biasa ini. Sudah mulai bangkit kayaknya ini Pak Putra ini ya. Bangkitnya luar biasa, mulai mengukur dengan perubahan-perubahan yang demikian dinamis ya Pak Putra ya. Bisa berubah-ubah terus kebijakannya. Ya ini kadang-kala memang pengukuran untuk keberhasilan juga akhirnya mengikuti perubahan ini. Jadi rencana kali ini yang akan dibincangkan oleh Pak Putra nanti pengen hasilnya kayak apa ini? Hasilnya yang bagaimana? Hasilnya yang pertama kira-kira kita bisa berbagi ya, bisa berbagi dan bisa menemukan solusi. Kira-kira pembelajaran yang saya lakukan itu mungkin ada beberapa yang salah atau yang belum langkah-langkah yang belum saya tercapai. Nah, saya tuh pengen punya solusi menemukan kekurangan saya itu, Bapak. Jadi kira-kira misalnya ada langkah, oh ternyata ini kayaknya saya lupa deh step ini. Nah, saya tuh pengen menemukan solusi itu, Bapak. Solusi untuk keberhasilan berarti ya, keberhasilan pembelajaran ya. Betul, Bapak. Ya. Solusi untuk keberhasilan pembelajaran yang kadang-kala dengan aturan-aturan yang berbeda yang dinamis itu berubah-ubah juga ya Pak Putra ya. Berarti nanti kita harus banyak ngobrol juga di sini Pak Putra. Apa saja ini yang jadi masalah-masalah Pak Putra ini. Kayaknya kalau berbicara tentang pembelajaran itu sebenarnya kayaknya luas ya Pak Putra ya. Kayaknya luas. Ini mungkin ada lebih fokus ke arah pembelajaran yang bagaimana ini yang Pak Putra, yang menurut Pak Putra belum baik atau yang belum mampu tadi Pak Putra. Iya, jadi ada beberapa indikator ya yang saya rasakan selama saya melakukan proses pembelajaran itu. Yang pertama, yang terlihat itu kadang anak itu tidak mau bertanya itu setelah proses setelah proses pembelajaran yang saya lakukan. Ketika ada sebuah pertanyaan yang saya ajukan, misalnya ada pertanyaan tidak pada kali ini, anak-anak kadang mungkin dari yang saya ajukan itu dari 36 siswa itu yang bertanya cuma beberapa. Jadi wah, jangan-jangan apakah ini anak-anak nggak ngerti yang saya ajarkan ya, apakah metode saya salah atau seperti apa, saya ragu gitu Pak. Berarti ketika anak ditanya, nanti anak itu malahan cenderung diam atau gimana itu Pak Putra? Iya betul, jadi anak-anak tuh cenderung diam. Nah, diamnya mereka itu yang menjadi saya itu ragu, apakah diam mereka itu diam paham atau mereka diam karena belum tahu gitu. Nah, saya itu yang perlu kita cari itu seperti itu. Kira-kira mereka paham apa tidak sebenarnya? Berarti ketika dalam proses pembelajaran anak-anak ini cenderung diam ya Pak Putra ya. Kayaknya kurang aktif atau sudah aktif atau masih belum, tapi anak itu ketika ditanya itu cenderungnya diam. Mereka tidak mau mengungkapkan pendapat mereka ya Pak Putra ya. Betul. Jadi saya belum bisa menebak kira-kira keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan itu seperti apa. Gitu. Itu berarti keberhasilan dalam saat pembelajaran itu ya, yang misalkan saya sudah, misalkan dalam satu pelaksanaan atau mungkin pembelajaran di ujung akhirnya itu Pak, misalkan dalam satu bab terakhirnya bagaimana itu, atau pembelajaran yang pada tiap pertemuannya Pak Putra? Di akhir bab, Pak. Akhir bab biasanya menjelang bab akhir itu biasanya saya evaluasi kembali, saya refleksikan kembali dari beberapa yang kita sudah pelajari, apakah kalian ada pertanyaan apa tidak. Jadi lebih fokusnya ke akhir bab seperti itu. Akhir bab ya. Jadi intinya masalahnya itu pada akhir pembelajaran, anak ini apakah sudah
berhasil dalam pembelajaran atau belum sebenarnya itu ya Pak Putra ya. Ini kira-kira Pak Putra sudah pernah melakukan apa ini untuk misalkan mengarahkan tadi anak-anak yang cenderung diam, cenderung ketika ditanya juga hanya kayaknya mungkin kurang peduli mungkin ya Pak Putra ya anak-anaknya ini ya. Iya. Eh, jadi anak-anak yang saya ajar itu heterogen ya, bermacam-macam. Jadi ada yang pendiam, ada yang tidak, ada yang aktif seperti itu. Jadi untuk menanggulangi diemnya anak itu, yang satu kelas itu saya coba membuat pembelajaran kooperatif atau pembelajaran yang kita kelompokkan. Jadi misalnya pakai jigsaw, misalnya seperti itu. Jadi kita gabungkan dari beberapa karakteristik siswa, misalnya yang aktif kita gabungkan dengan beberapa yang kurang aktif, supaya si anak yang kurang aktif itu menjadi terbawa aktif gitu. Saya mencoba seperti itu untuk meminimalisir agar anak itu tidak sepakat diam semua gitu, Bapak. Bagus sekali itu Pak Putra idenya. Pembelajaran kooperatif, pembelajaran yang berkolaborasi ya. Mungkin ada perpaduan ini nanti anak-anaknya kan jadi nyampur mungkin ya Pak Putra ya. Yang Betul. mungkin diam dengan didekati teman yang mungkin lebih sering berbicara, mungkin akhirnya jadi cenderung nanti mereka mau diajak bekerja sama ya Pak Putra ya. Ini sangat bagus sekali nih untuk dilakukan pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan anak-anak yang pendiam ini sehingga mereka bisa berinteraksi ya Pak Putra ya. Selain dengan pembelajaran kooperatif, mungkin ada rencana-rencana yang lain nggak ini Pak Putra? Ya, selain dengan pembelajaran kooperatif, saya menggunakan ini permainan, Pak. Jadi kadang itu perasaan siswa ketika pelajaran seperti biasa ya, saya sebut pelajaran konvensional itu kadang perasaannya itu nggak cair, tapi ketika siswa itu kita kasih permainan, kadang itu perasaan malunya sama saya, perasaan sungkannya sama saya, atau takutnya sama saya itu jadi hilang. Jadi perasaan mereka tidak mencair. Jadi bisa melakukan sebuah permainan sambil belajar gitu, Bapak. Seperti itu. Jadi akan mencoba nanti dengan pembelajaran permainan. Fokusnya tadi ya Pak Putra ya, untuk meningkatkan tadi anak-anak yang mungkin pendiam dalam pembelajaran itu tadi ya Pak Putra. Karena dengan pembelajaran permainan kan ada interaktifnya lebih, dan mereka kayaknya untuk anak-anak yang pendiam ini bisa menikmati juga dalam pembelajarannya nanti ini Pak Putra. Permainan sangat bagus juga permainan. Apalagi kalau kooperatif digabungkan dengan permainan ini ya Pak Putra ya. Mungkin Betul. lebih cepat lagi ini. Iya ini kadang anak itu yaitu tidak semua anak itu berani mengungkapkan ya, tapi melalui permainan kadang anak itu lupa bahwa dia yang pemalu, dia yang kurang berani, dia tuh merasa, saya aktif nih, ini seperti itu. Jadi dia bisa membaur dengan teman-temannya, dia juga sudah bisa belajar sambil bermain. Jadi dari lewat permainan itu, akhirnya suasana kelas itu jadi mencair gitu. Jadi tidak sunyi jam semua gitu, Pak. Betul sekali Pak Putra. Dengan permainan mungkin anak itu lebih saling mengenal juga, lebih dekat lah namanya, lebih dekat dengan temannya. Yang semula kalau dengan pembelajaran yang mungkin terlalu serius ya Pak Putra ya. Mungkin anak itu rasanya saya agak minder mungkin atau mungkin apa. Tapi dengan pembelajaran permainan tadi mungkin hal-hal itu bisa dikurangi karena dalam suasana yang lebih rasa pedulinya ada, lebih ada keterkaitan dengan teman-teman yang lain. Sangat bagus sekali itu Pak Putra. Pembelajaran kooperatif, pembelajaran yang disertai permainan. Masih punya ide yang lain nggak itu Pak Putra untuk mengatasi ini? Ide yang satunya itu dengan pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu kan kita memberikan atau mengakomodir pembelajaran sesuai dengan minat siswa ya. Misalnya ada yang suka dengan visual, dengan kinestetik, atau dengan audio. Harapannya
dengan pembelajaran berdiferensiasi itu anak-anak benar suka nih. Oh, ini cara belajar saya nih. Harapannya ketika mereka sudah menemukan cara belajar mereka, mereka jadi aktif. Jadi tidak diem, tidak pasif semua seperti itu, Bapak. Jadi harapannya sih dengan pembelajaran berdiferensiasi itu mereka bisa bisa puas dengan apa yang mereka pelajari gitu. Berarti ada solusi lagi ya Pak Putri ya, mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, karena berdiferensiasi kan memang ada tadi gaya belajarnya yang diperhatikan ya Putra ya. Mungkin ini yang pendiam ini punya gaya belajar tersendiri Pak Putra, mungkin yang belum tersentuh selama ini. Ini juga sangat bagus sekali Pak Putra, rencana-rencana tadi. Jadi kalau mungkin digabungkan, jadi satu mungkin ya Pak Putra, pembelajaran kooperatif disertai dengan permainan, akhirnya ada yang perhatikan pembelajaran strategi pembelajaran berdiferensi tadi ya Pak Putra ya. Nanti mungkin yang pendiam-pendiam ini bisa berubah lah, bisa menjadi seorang yang berani mengungkapkan pendapatnya ini Pak Putra. Nah, ini rencananya pengen kapan ini aksinya ini Pak Putra untuk mewujud-wujudkan itu? Rencananya pekan depan saya butuh 1 pekan untuk mempersiapkan mempersiapkan pembelajaran tersebut. Kira-kira 1 pekan berikutnya baru saya aksikan. Semoga dengan aksi yang saya laksanakan itu, harapannya saya menemukan solusi nih bahwa oh, saya ngerti pembelajaran seperti ini ternyata mengaktifkan siswa gitu. Ya. Nanti pekan depan ya. Ya, pekan depan Pak. Minggu untuk persiapan macam-macam kayaknya cukup ya Pak Putra ya. Mungkin dicari nih. Ini kayaknya berapa persen ini Pak yang pendiam ini di kelas ini Pak Putra? Yang pendiam itu dari pengamatan saya itu hampir 40% Pak. 40%. Nah, betul. Harapannya sih kalau 40% itu tidak membawa yang 60 ya. 40%. Akhirnya ya dengan pembelajaran berdiferensi diharapkan nanti yang pendiam ini jadi berapa ini Pak Putra? Sisanya berapa ini nanti kalau diterapkan dengan aksi tadi Pak Putra? Ya mungkin dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi itu, karena pembelajaran berdiferensiasi itu kan anak itu memang memilih sendiri ya, memilih sendiri gaya belajar mereka. Dengan mereka memilih pembelajaran dengan gaya mereka, kemungkinan yang 40% itu mungkin akan berkurang menjadi 20% lagi, jadi 80% lagi, 80% akan menjadi aktif gitu. Harapannya seperti itu. 80% menjadi aktif dengan sistem dengan pembelajaran strategi tadi ya Pak Putra ya. Sangat bagus sekali targetnya Pak Putra. Ini berarti komitmen kedepannya gimana ini Pak Putra? Kaitannya dengan biar 80% tadi tercapai Pak Putra yang menjadi siswa yang aktif tadi Pak Putra. Komitmennya bagaimana ini? Komitmennya yang pertama, saya merancang terlebih dahulu kegiatan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensi seperti itu. Kemudian saya akan merefleksikan selalu gitu, setiap pembelajaran saya selalu refleksikan bersama murid-murid. Harapannya dari masukan-masukan yang mereka sampaikan bisa juga menjadi perbaikan metode pembelajaran yang saya lakukan. Misalnya anak-anak ternyata suka dengan metode ini nih. Nah, oke, kita pekan depan kita pakai model belajaran seperti itu. Nah, harapannya dengan ada refleksi itu kita sama-sama menemukan metode yang terbaik. Saya mengajar ke siswa itu menemukan metode yang terbaik untuk mereka, karena yang memilih metode belajar adalah mereka sendiri gitu Bapak. Jadi komitmennya pengen melibatkan juga ya siswa dalam metode pembelajaran yang akan digunakan ya Pak Putra ya. Betul sekali. Kira-kira ada yang bisa untuk membantu biar tercapai tadi ya, mengatasi anak-anak tadi ini yang perlu dimintai bantuan? Yang jelas kan murid jelas ya. Tadi selain murid atau mungkin siapa, mungkin ada nggak itu Pak Putra? Yang pasti saya perlu mencari informasi juga dari teman-teman atau rekan sejawat yang mengajar di kelas yang sama, yang kelas saya ajar juga. Kira-kira
karakteristik mereka itu seperti apa, saya juga perlu tahu dari guru lain. Barangkali saya menilainya berbeda dengan guru lain. Jadi saya akan sharing dengan teman-teman sejawat saya. Kira-kira bagaimana sih kita mengelola kelas ini? Kan setiap kelas pasti ada ciri khasnya sendiri. Nah, setiap kelas dengan teman yang sama, nanti saya akan coba berkomunikasi, kita saling kolaborasi. Kira-kira bagaimana cara mengelola kelas-kelas tersebut seperti itu, Bapak. Nanti Pak Putra udah ada gambaran ya nanti siapa-siapa saja yang bisa diajak kerjasama, komitmen-komitmennya bagaimana untuk mengatasi dari yang semula keaktifannya hanya 40%, oh maaf, ya benar yang keaktifannya 40%, sehingga nanti akan naik menjadi, oh keaktifnya tadi yang tidak aktif 40 ya, yang tidak aktif 40, nanti yang aktif itu mereka 60%, nanti akan dinaikkan menjadi 80% ya Pak Putra ya. Jadi dengan solusinya tadi apa dengan solusinya sebagai solusi tadi diantaranya tadi pengen melibatkan anak juga dalam model pembelajaran yang akan diperoleh, juga tadi ada rencana juga untuk belajar berdiferensiasi ini Pak Putra. Ini sangat bagus sekali apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Putra. Yang direncanakan nanti adalah waktunya pekan depan ya Pak Putra ya. Luar biasa sekali nih Pak Putra. Kayaknya dengan solusi-solusi itu sudah bisa mengatasi masalah itu belum ini Pak Putra, menurut Pak Putra? Insya Allah insya Allah bisa mengatasi. Ya, secara rencana, insya Allah dengan adanya trik-trik yang kita sharingkan tadi, kira-kira insya Allah bisa mengatasi masalah yang tadi sudah dijelaskan atau kita diskusikan tadi. Ini saya penasaran ini Pak Putra. Ini kira-kira nanti setelah berjalan berapa pekan ini nanti bisa kelihatan hasilnya ini Pak Putra? Mungkin 1 bulan, Pak. 1 bulan dengan adanya dengan adanya perencanaan, kemudian refleksi, kemudian saya memperbaiki dengan model pembelajaran baru. Mungkin sekitar 1 bulanan, mungkin akan bisa nampak kelihatan keberhasilan itu. Iya, ya. Nanti 1 bulan lagi ini pengen ngobrol-ngobrol lagi ini sama Pak Putra. Saya juga penasaran dengan penerapan-penerapan ini, juga untuk diri saya sendiri ini juga perlu disiapkan juga ini Pak Putra. Baik, Ini kayaknya masih ada masalah lagi nggak ini Pak Putra? Apa sudah ada gambaran yang untuk pelaksananya nanti Pak Putra? sepertinya alhamdulillah sudah cukup, Pak. Sudah banyak. Oke, berarti udah cukup ya Pak Putra ya. Nanti kita tinjau hasilnya ya Pak Putra. Mungkin 1 bulan ke depan kita ketemu lagi, sharing lagi Pak Putra dengan seperti ini. Ya. Terima kasih Pak Putra ya sudah berbagi dengan saya. Nanti pengalamannya saya tunggu ini Pak Putra. Terima kasih Pak Toyibin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak Toyibin dan Pak Toyibin langsung saja ya. Ini terkait proses tadi saya cuma hanya ingin sekedar kilas balik tadi pelaksanaan proses. Kayaknya sudah runtut. Pak Toyibin sudah berusaha mengarahkan, menggali tujuannya, mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari rencana aksinya dan tanggung jawab dari seorang coachnya, dan itu bisa ditemukan secara runtut. Selamat buat Pak Toyibin, dan ini yang perlu kami tekankan, dari proses-proses tadi yang perlu dikembangkan. Kira-kira menurut dari tadi sudah hampir disimpulkan, adalah tentang bagaimana indikator yang sudah kira-kira Bapak peroleh dari pelaksanaan coachingnya Bapak tadi. Indikator apa saja yang kira-kira untuk perlu ketercapaian, penekanannya kira-kira apa dari hasil coachingnya tadi, indikator-indikatornya. Untuk secara sebagai coach apa ya? Yeah. Untuk coach, tadi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah saya ungkapkan, kayaknya sudah mulai ke arah pertanyaan-pertanyaan terbuka Pak. Dan tadi secara alur tirta juga coba saya
terapan ya, walaupun tadi sebetulnya saya juga ada ya yang namanya coaching kadang-kadang oh kita terlupa langkah di sini mungkin itu Pak, ada beberapa terutama tadi ya kaitannya dengan uh, target pertama, persen pertama yang keadaannya itu saya di akhir pada rencana aksi belum menanyakan juga nanti targetnya berapa dari coachingnya, tapi alhamdulillah saya coba balikan kembali sehingga dengan kata-kata yang tanpa mengarahkan ya, kita bisa mengetahui target dari coachingnya itu berapa persen seperti itu Pak Maksus. Jadi kalau mungkin dari penilaian saya sendiri mungkin ya itu tadi hanya mungkin alurnya ada sedikit yang agak geser, tapi kalau dilihat dari pertanyaan berbobot yang saya inginkan tingkatkan kayaknya sudah mulai meningkat itu Pak Maksus. Oh, coba. Ya memang sepintas ada sedikit mungkin ada lompat, itu wajar. Kita kan masih perlu belajar, namanya coaching itu kan tidak sempurna kita untuk proses. Pasti ada kanannya kita lompat sedikit, tapi inti dari coachingnya kan intinya kan bisa terlaksana Pak. Dan jangan lupa yang jelas hasil-hasil coachingnya Bapak bisa mendokumentasikan dan lain-lain, itu bisa diupayakan untuk peningkatan coaching berikutnya. Kemudian yang terakhir, kira-kira yang rencana Bapak untuk mengembangkan coaching Bapak ini apa yang akan dilakukan kira-kira? Yang jelas coaching ini nanti yang akan saya kembangkan yang jelas ya nanti saya akan coba berbagi dengan teman sejawat kaitannya dengan masalah-masalah pendidikan yang saat ini ya, sehingga melatih coaching diri saya sendiri dan juga nanti saya coba praktekkan coaching dengan siswa juga Pak, terutama siswa-siswa yang bermasalah coba kita ajak berbicara secara coaching ini tanpa kita menjudgment kepada mereka, menghakimi kepada mereka tentang apa-apa saja yang sudah kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Saya pengen seperti itu Pak, sehingga nanti bisa untuk melatih diri saya agar lebih berkembang dalam kompetensi coaching ini Pak. Itu yang akan saya lakukan Pak. Terima kasih Pak Thayyibin, selamat, semoga kita bisa dengan ini kita sambil berbagi, bukan saya saja sebagai seorang pengamat, buat kita semuanya nanti, sehingga pada prinsipnya kita bisa berbagi apapun posisi kita harus tetap berbagi. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maksus.